Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin terus kesulitan untuk dapat menemukan base yang baru. Kita melihat Bitcoin dari beberapa hari terakhir terus bleeding out dan sekarang berada di range 56.000 dolar. Kita bakalan bahas di video hari ini apakah sudah ada pertanda bahwa selling pressure telah berkurang ataukah kita masih akan melihat sell off terus berlanjut di Bitcoin. Kira-kira senario mana yang probabilitasnya lebih tinggi itu terjadi? Kita bakalan bahas itu di video hari ini, so stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakalan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global, market cap crypto berada di angka 2,01 triliun dolar atau naik sekitar 0,5%. Nah, kalau misalnya kita perhatikan top 10 coin sendiri, teman-teman, maka kita bisa melihat bahwa sebenarnya keadaannya mix. Sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah, walaupun kenaikan dan penurunannya rata-rata nggak terlalu signifikan, hanya kurang lebih 0, sekian persen hingga kurang lebih 1%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, perlu saya ingatkan kembali bahwa salah satu data terpenting untuk minggu ini baru akan kita lihat nanti malam, yaitu adalah data non-farm payrolls dan juga unemployment rate dari Amerika Serikat. Jika kita perhatikan teman-teman, unemployment rate itu diekspektasikan mengalami penurunan dari 4,3% menjadi 4,2%. Sekali lagi teman-teman, jika kita melihat ada surprising data, artinya jika rupanya data yang keluar tidak sesuai dengan ekspektasi, apakah itu di atas maupun di bawah 4,2%, maka itu harusnya bisa menciptakan volatility. Kalau misalnya sesuai dengan ekspektasi, ya kita juga mungkin akan melihat semacam pergerakan, tapi mungkin tidak akan terlalu ekstrim. Harapannya teman-teman, kalau saya secara pribadi tentunya adalah melihat unemployment rate menurun lebih drastis daripada perkiraan. Misalnya, kita ke angka justru 4,1 atau bahkan 4%, menunjukkan bahwa tingkat pengangguran Amerika Serikat kembali mengalami penurunan. Sehingga rumor soal soft landing kemungkinan besar akan kembali menggaung dan itu bisa menciptakan sentimen positif untuk market. Nah, data ini teman-teman bakalan kita lihat dirilis di pukul 7.30 waktu Indonesia Barat malam hari nanti. So, kalau misalnya teman-teman yang merupakan traders mungkin bisa bersiap-siap untuk menghadapi NFP, terutama untuk kalian yang telah mempunyai posisi, karena ketika ada NFP biasanya kita bisa melihat ada pergerakan yang cukup liar ke atas dan juga ke bawah atau pergerakan zigzag. Salah satu tujuannya adalah tentunya untuk meliquid orang-orang yang sedang mempunyai posisi. So, kalau misalnya kalian mempunyai posisi sekarang, please harus tahu bahwa itu mempunyai potensi untuk terjadi, bahwa kalian bisa melihat ada pergerakan yang zigzag. Kalian harus ambil keputusan sekarang, apakah tetap mau hold atau kalian mau melakukan apa. That's up to you, tapi itu yang mau saya ingatkan. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman, kita melihat dalam beberapa hari terakhir, berita negatifnya adalah spot Bitcoin ETF rata-rata mengalami outflow, gitu ya. Walaupun sehari terakhir atau kemarin, kita melihat BlackRock itu hold ya, artinya tidak mendapatkan outflow sama sekali, dan jarang-jarang banget memang kita melihat BlackRock itu mengalami outflow. Yang ada antara mereka tidak mendapatkan inflow sama sekali atau nol angkanya, atau kebanyakan itu inflow, walaupun kadang-kadang angkanya tidak besar ya. Kalau misalnya outflow itu jarang-jarang banget kalau di BlackRock. Nah, tetapi berita buruknya adalah Fidelity selama beberapa hari terakhir secara berturut-turut itu mengalami outflow yang angkanya tidak kecil. Kemarin kita melihat ada minus kurang lebih 2.000-an Bitcoin. Hari ini kita juga kembali melihat Fidelity, bukan hari ini ya, tapi ini data kemarin yang baru kita bisa lihat hari ini, kembali menjual kurang lebih 2.665 Bitcoin. Jadi dalam kurun waktu 3 hari trading, Fidelity telah berhasil menjual 5.600 Bitcoin. Dan kemarin juga, BITB juga menjual kurang lebih 534 Bitcoin. So, teman-teman, inilah yang kemudian juga menyebabkan Bitcoin kesulitan ya untuk dapat flip
dari momentum bearish menjadi bullish. Selling pressure datang tidak hanya dari kalangan para retail, tapi juga dari investor spot Bitcoin ETF. Walaupun hal ini bisa aja segera berubah gitu ya, dan flip dalam sekejap. Ketika misalnya ada sebuah katalis baru yang positif, ada berita-berita positif kembali bermunculan, kita bisa kemudian melihat hal ini kembali berubah dan spot Bitcoin ETF kembali ke jalur yang benar yang kita harapkan, yaitu adalah konsistensi dari segi inflow. Kalaupun angkanya tidak besar, tidak masalah teman-teman, asalkan jangan sampai net flow-nya terus-menerus negatif. Itu aja yang perlu dipertahankan mungkin. Karena untuk beberapa hari terakhir net flow-nya rata-rata cenderung negatif. Sehingga itu menyebabkan kita melihat harga Bitcoin itu beberapa hari terakhir memang kesulitan ya untuk dapat mendapatkan flip dari momentum bearish menjadi bullish. Berhari-hari kita melihat Bitcoin itu bleeding out. Dan spesifiknya mungkin 1 minggu terakhir ya, 1,5 minggu terakhir itu adalah fase-fase yang paling membosankan, yang sulit banget untuk di trade karena pergerakannya pertama choppy, yang kedua tidak terlalu signifikan, volumenya tidak terlalu tinggi, pergerakannya tidak masif dan choppy. Jadi itu adalah yang paling tidak ideal untuk di trade teman-teman. Dan kalau misalnya kita melihat di 24 jam terakhir, apa yang sebenarnya terjadi ke Bitcoin sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang kita lihat kemarin gitu ya, bahwa kita masih sepertinya mencoba untuk membuat lower high yang baru. Itulah yang saya sampaikan di video kemarin ya, bahwa kita berpotensi untuk membentuk lower high lagi di sini dan justru kembali mengalami sell off. Saya sampaikan sentimen saya tetap midterm adalah bearish sampai terinvalidasi. Atas dasar apa saya menyampaikan bahwa sentimen saya atau bias saya itu bearish untuk midterm sampai terinvalidasi? Adalah karena secara struktur memang sampai saat ini teman-teman kita masih melihat Bitcoin constantly membentuk lower low dan lower high. So, belum ada alasan bagi kita untuk kembali flip ke arah bullish. Ya, sesekali kita bisa melihat ada semacam retrace ke atas, kemudian sell off lagi, retrace ke atas, sell off lagi gitu kan. Tetapi selama kita tidak mampu break dari area lower high terakhir, maka secara struktur ya kita masih berada dalam keadaan bearish. Walaupun teman-teman, kalau misalnya saya zoom in ke time frame yang lebih kecil, ke 1 hour, maka ada satu berita yang mungkin saya bisa sampaikan menjadi berita yang cukup baik lah ya. Selling off yang kita lihat terjadi di sini, menurut saya secara pribadi, sudah tidak lagi terlalu impulsif, teman-teman. Maksudnya bagaimana? Kalau misalnya teman-teman perhatikan beberapa sell off terakhir, apa yang kalian lihat di sini? Apa yang kalian lihat di sini? Ini, kemudian yang ini, semuanya menunjukkan sell off dengan momentum yang sangat kuat, teman-teman. Tetapi, kalau misalnya kalian melihat apa yang terjadi di sini, walaupun kita terus mengalami penurunan, tetapi sell off-nya tidak sekencang apa yang kita lihat beberapa kali sebelumnya. Ini dari segi momentum ya, teman-teman. Itu yang terlihat secara kasat mata, kalau menurut saya pribadi. Menunjukkan bahwa walaupun untuk sementara sellers masih tetap yang memegang kendali, tetapi selling pressure yang tidak sebesar apa yang kita lihat beberapa kali sebelumnya. Nah, itu adalah sign awal yang baik, teman-teman. Ini adalah sign awal yang mau kita harapkan terjadi, karena itu biasanya pertanda awal bahwa kita akan mulai shifting dari yang awalnya bearish menjadi bullish. Nah, apakah cukup dengan pelemahan momentum bearish? Tentunya tidak ya, teman-teman. Kita masih perlu bukti lebih lanjut untuk dapat menyatakan bahwa sekarang buyers lah yang telah memegang kendali. Tapi setidak-tidaknya sudah ada sign yang mengarah ke arah tersebut. Nah, jika teman-teman kita bisa melihat ada reversal pattern dari sekitaran area di sini. Yang saya harapkan reversal pattern-nya itu yang modelnya besar ya, teman-teman. Bukan hanya double bottom seperti ini misalnya, yang kecil. Saya mau yang pergerakannya range-nya besar gitu ya. Dan memang kita bisa melihat itu di 1 hour maupun 4 hour. Contohnya misalnya kita membentuk semacam
falling wedge di sini katakanlah. Atau misalnya kita mendapatkan adanya inverse head and shoulder misalnya. Nah, jika kita mendapatkan ada reversal pattern modelnya seperti itu, dan diikuti memang ada pelemahan momentum bearish, dan itu juga yang terlihat selama beberapa waktu ke depan, artinya saya mau melihat memang pelemahan momentum bearish tersebut terus-menerus terjadi, gitu ya. Yang itu juga bisa menjadi berarti kita masih akan melihat pergerakan yang cukup choppy dalam beberapa waktu ke depan. Dan kemudian kita start untuk melihat ada perubahan shifting momentum dari awalnya bearish menjadi bullish. Itu yang mau kita lihat, dan itu harusnya akan menjadi sebuah sign yang baik dan bisa menjadi awal dari reversal kita ke atas. Dan kalau misalnya kita mampu untuk melihat hal tersebut terjadi, maka saya rasa retest ke area 60.000 bukan sesuatu yang terlalu sulit untuk kita lihat terjadi. Oke, tapi teman-teman, kalau misalnya kita tidak melihat hal tersebut terjadi, tidak ada reversal pattern yang saya gambarkan seperti tadi, atau tidak ada memang pelanjutan pelemahan momentum bearish yang kita lihat, dan justru kita terus mengalami sell off dari sini, ya udah dibiarin aja dulu teman-teman. Jangan sampai kalian mencoba untuk menangkap pisau yang sedang jatuh. Kalian sendiri yang akan luka gitu. Walaupun memang kita sekarang melihat ada pelemahan momentum bearish, tapi itu bukan berarti kalian langsung menekan tombol buy. Kalian perlu konfirmasi lebih lanjut berupa setup reversal, gitu ya. Itu yang akan saya cari selama beberapa waktu ke depan. Kalau misalnya dikasih, saya akan ambil. Karena menurut saya dari sini risk to reward ratio-nya harusnya sudah cukup memadai untuk saya ambil resikonya. So, teman-teman, kesimpulannya adalah untuk short term, kita masih kemungkinan akan bergerak cukup choppy sembari menunggu data unemployment rate nanti malam itu muncul. Kemungkinan kita bisa mendapatkan pergerakan yang cukup volatil, dan dari sana kita mungkin baru akan melihat apa yang akan ditentukan market berikutnya. Oke, jika ada reversal pattern dari sekitaran area di sini, saya akan ambil. Karena bagi saya, pelemahan momentum bearish diikuti ada reversal pattern, itu adalah dua alasan yang cukup bagi saya untuk start mengambil trade, walaupun beresiko, tapi itu harus saya ambil. Oke, saya rasa itu aja sih teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video guys. Bye-bye.